Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bahkan bisa lebih ya. Seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada video ini saya akan update dan ulasan terkait dengan saham Hoki, ya. Hoki semoga sesuai dengan namanya, ya, membawa keberuntungan, ya, Hoki. Buyung Putra Sembada Tbk adalah sebuah perusahaan emiten di produsen beras, ya. Ya, yang kemarin tanggal 4 dan 5 Januari 2021 naik 4% dan kemarin naik 8%. Jadi 2 hari betul-betul naik, ya. Ada apa dengan Hoki, ya? Hoki ada satu perkembangan atau rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Hoki, yaitu
Hoki akan melakukan stock split ya. Ya, jadi Buyung Putra Sembada pada tanggal 5 Januari kemarin 2021 menyampaikan rencana atau panggilan RUPS akan melakukan stock split ya, diantaranya melakukan RUPS luar biasa dalam rangka salah satu agendanya adalah melakukan stock split ya. Stock split artinya pemecahan saham, yaitu pemecahan nilai nominal saham ya, yang semula 100 akan diubah menjadi Rp25 per lembar saham ya. Nah, biasanya aksi korporasi ini akan merupakan sentimen yang positif ya di investor ya. Karena dengan adanya stock split itu akan menambah likuiditas dan perdagangan saham, dan sahamnya relatif lebih murah karena kan yang semula 1 lembar dipecah menjadi 4 ya, 1/4 ini rasionya, sehingga akan relatif lebih murah dan terjangkau masyarakat ya, publik. Dan biasanya dengan adanya stock split itu akan membawa likuiditas dan perdagangan saham yang lebih liquid ya. Artinya stock split akan direspon positif oleh investor, dan terbukti kemarin naik 8% ya. Dari 1055 menjadi 1140 ya. Sempat tertinggi di harga 1175 ya. Nah, berapa kira-kira target harga stock split daripada Hoki ini ya? Kalau lihat laporan kinerja keuangannya ya, di sini Hoki sampai dengan September 2020 membukukan penjualan 936 miliar dengan laba kotor 113 miliar ya. Menurun dibandingkan tahun 2019, mungkin karena Covid ya. Kemudian tapi dengan recovery-nya ekonomi, kita optimis bahwa Hoki akan kembali naik ya, tingkat penjualan maupun labanya. Di 2019 pernah mencapai laba bersih 76 miliar ya, sampai dengan September 2019. Kemarin turun menjadi 28 miliar ya. Artinya tapi dengan rencana aksi korporasi stock split ini diharapkan Hoki bisa lebih liquid dan sahamnya akan juga membaik ya, kinerja sahamnya ya. Dengan PBV atau book value sebesar 266, artinya Hoki ini adalah 300 ya, 300. Kalau dengan PBV 4 kali berarti target harga antara 1.200 sampai 1.500 ya. Kalau diharapkan nanti kinerja keuangan Hoki lebih baik kembali ya, mungkin bisa 1.500 sampai 2.000 sebelum stock split ya. Artinya kalau setelah stock split dibagi 4 ya, katakanlah 1.500 sampai 1.600 dibagi 4, kisaran 350 sampai 400 setelah stock split ya. Atau ya biasanya kalau stock split dalam tren jangka menengah panjang lebih liquid dan harganya akan terus meningkat ya. Jadi seiring dengan perbaikan kinerja dan likuiditas saham yang semakin membaik, itu saham Hoki diharapkan mungkin di kisaran antara 500 sampai 700 untuk saham setelah stock split ya. Jadi demikian sobat saham syariah, Hoki akan melakukan stock split. Kami rekomendasikan buy ya, dengan target harga antara 1.500 sampai 1.600 sebelum split, atau kalau setelah stock split ya berarti antara 400 sampai 500 ya. Nah, dimana kita lihat grafik sedikit tambahan ya. Ini Hoki sedang kemarin sempat turun ya, overshot, kemudian akan kembali mulai tanda-tanda untuk berbalik arah dan
akan melanjutkan tren penguatan kembali. Jadi artinya ini teman-teman sobat saham syariah bisa akumulasi saham hoki emiten di bidang produsen beras ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Jangan lupa like, subscribe, and share ya video ini untuk terus mendapatkan update dan perkembangan bursa saham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.